Kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai keselamatan dalam seri yang ke-14, tapi kita anggap sebagai sisipan saja, jadi kita buat 13A. Karena ini masih mengenai iman, yaitu apakah iman itu yang menyelamatkan kita. Dan kemudian kita akan singgung sepintas juga mengenai apa artinya sola fide, atau hanya oleh iman di dalam kekristenan, khususnya Kristen Protestan. Jadi Tuhan Yesus sering mengatakan di dalam pelayanannya, imanmu menyelamatkanmu. Apa maksudnya? Apakah iman seseorang itu bisa menyelamatkan orang itu atau bisa menyembuhkan orang itu? Apa maksudnya? Mari kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, misalnya dalam Markus 5 itu dicatat pada perempuan yang mengalami penyakit pendarahan tahunan itu, dia mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di sini juga, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan ini Tuhan selalu ulangi di dalam setiap pelayanannya. Sering sekali Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, atau imanmu telah menyembuhkan engkau. Apakah artinya? Apakah memang iman kita itu yang menyelamatkan kita? Ya. Nah, masalah memakai kata menyelamatkan, memang LAI memiliki keterbatasan. Kalau kita lihat misalnya di dalam King James atau dalam versi Inggris lainnya, kata daripada kata dasar Yunani yang dipakai dalam kata menyelamatkan di sini adalah sozo. Itu artinya apa? Kalau dalam King James diterima sebagai whole, ya. Di sini disebutkan bahwa arti sozo, arti kata dasar dari sozo, nanti keluar dari situ kata soter, keselamatan, atau soteriologi, ilmu mengenai keselamatan. Ini adalah to save, menyelamatkan, atau deliver, melepaskan, atau protect, atau di dalamnya di sini make me whole, do well, dan sebagainya. Jadi konsepnya itu bukanlah langsung berarti menyelamatkan jiwa. Jadi kata dasar sozo yang sering diterjemahkan sebagai selamat oleh Alkitab LAI kita tidak berarti selalu keselamatan jiwa, tetapi lebih sering sebagai suatu kebaikan, yaitu mencakup sehat, sembuh, ya mungkin sejahtera, kalau di sini whole, sempurna, selamat, dan seterusnya, tergantung konteksnya. Jadi maksud Tuhan Yesus mengatakan iman menyelamatkan engkau itu bukan berarti harus selalu keselamatan keselamatan jiwanya, ya. Nah, jadi apa maksudnya dari iman menyelamatkan engkau ini, ya? Apakah iman kita yang menyelamatkan atau menyembuhkan kita? Ya kan? Dari perkataan ini, imanmu menyelamatkanmu. Jadi kalau kita hanya melihat letterleh, maka kita akan mengatakan, oh, iman kita yang menyelamatkan atau iman kita yang menyembuhkan. Tapi benarkah? Mari kita lihat kesembuhan dan keselamatan dalam pelayanan waktu Kristus di bumi, ya. Kita lihat yang pertama, di dalam Yohanes 5 diceritakan mengenai orang lumpuh di kolam Bethesda, ya. Dia tidak mengenal Yesus, tetapi dia disembuhkan, dan dalam narasi itu kita tidak melihat bahwa orang ini percaya. Jadi sekalipun mungkin suatu saat dia percaya, tapi dalam narasi itu dia hanya disembuhkan, tapi belum tentu diselamatkan. Ya, walaupun dia tetap disembuhkan walaupun tidak kenal Yesus, ya. Berarti bukan imannya yang menyelamatkan dia, tapi Yesus, kasih karunia-Nya Yesus, ya. Begitu juga di dalam orang buta di pintu gerbang, Yohanes 9. Awalnya dia tidak mengenal Yesus waktu dia disembuhkan, tetapi kemudian sesudah dia disembuhkan, kemudian dia dianiaya, bahkan orang tuanya juga lepas tangan. Akhirnya dia dianiaya oleh pemuka agama Yahudi. Kemudian Yesus datang, dan kemudian barulah di situ dia mengenal siapa Yesus. Siapakah itu Mesias? Aku ingin percaya kepadanya. Akulah dia, kata Yesus. Aku percaya Tuhan. Jadi dia awalnya tidak kenal, tapi tetap disembuhkan. Dan kemudian sesudah disembuhkan, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sehingga dia dapat mengenalnya dan percaya kepadanya. Jadi bukan iman dia yang menyembuhkan, bukan iman dia yang menyelamatkan, tapi Yesus memberi keselamatan, ya. Walaupun nanti iman itu kita lihat sebagai sarana atau saluran keselamatan itu diterima oleh orang ini, ya.
Jadi bukan iman yang menyelamatkan, tapi Kristus. Ya, begitu juga mengenai 10 orang kusta dalam Lukas 17. Ke-10-nya itu disembuhkan, artinya mereka punya iman bahwa Yesus adalah tabib dan dapat menyembuhkan mereka. Tetapi hanya satu yang kemudian mengenal dia sebagai juru selamat dan disembuhkan, diselamatkan. Jadi orang ini bukan hanya disembuhkan, tapi juga diselamatkan. Ya, itu awalnya imannya hanya sebagai Kristus sebagai tabib, mereka disembuhkan. Tetapi orang ini mengetahui bahwa ini Yesus adalah Mesias, sehingga dia juga diselamatkan. Tentu saja iman supaya dia bisa beriman bahwa Yesus Mesias itu adalah anugerah Allah. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Ya. Kita lanjutkan. Juga wanita yang berdosa yang bertobat dalam Lukas 7, ya, itu pengampunan dan keselamatan jiwa melalui iman pribadinya. Ya, kalau di sini ya tidak ada orang lain, tetapi dia sendiri yang datang dengan penuh penyesalan, pertobatan, maka Yesus mengampuni dia. Maka dia juga mendapatkan pengampunan dan keselamatan jiwa. Tetapi lain, di dalam Matius 9 diceritakan mengenai seorang yang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Ya, di situ dikatakan Tuhan melihat iman mereka. Jadi kesemuan pengampunan keselamatan jiwa melalui iman teman-temannya. Walaupun kemungkinan sekali orang ini juga kemudian memiliki iman, tetapi Kristus juga melihat iman teman-temannya. Jadi tidak tergantung pada orang itu. Karena keselamatan itu atau kesembuhan itu tidak tergantung atau bukan hanya karena seseorang memiliki iman, tetapi kasih karunia Allah lah yang bisa menyembuhkan dan mengampuni orang itu. Kalau orang sudah diberikan pengampunan, keselamatan, pastilah orang itu diberikan iman lebih dahulu. Ya, itu sekali lagi dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65 bahwa tidak seorang pun dapat percaya kepada Kristus kalau Allah tidak mengaruniakannya. Jadi sekali lagi, iman itu bukan yang menyembuhkan atau menyelamatkan, tetapi adalah anugerah Allah, dalam hal ini Yesus Kristus. Ya. Begitu juga keselamatan seorang ibu yang pendarahan, ya, itu kesembuhan dan pengampunan dan keselamatan jiwa melalui imannya. Jadi kita lihat di sini bahwa kesembuhan dan keselamatan dari Kristus atau Allah tidak tergantung kepada iman seseorang. Karena yang menyembuhkan dan menyelamatkan itu adalah Kristus dan bukan iman. Nah, kalau gitu, bagaimana kita lihat apa fungsi daripada iman itu di dalam keselamatan atau kesembuhan? Nah, jadi apa maksudnya pada saat Kristus mengatakan pada orang ini, imanmu telah menyelamatkan kamu? Sebenarnya Kristus sedang memuji atau mengajarkan para pendengarnya bahwa anugerah belas kasihan dari dia, anugerah kesembuhan dan juga nantinya keselamatan itu hanya bisa atau harus direspon hanya dengan iman, bukan dengan jasa atau bukan dengan kelayakan atau dengan kasihan dan sebagainya, hanya dengan iman saja. Artinya apa? Ini ada ilustrasi yang baik. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa anugerah itu adalah tangan Allah yang memberi dan iman adalah tangan yang menerima. Jadi artinya anugerah hanya dapat direspon oleh iman. Jadi iman itu adalah seperti tangan yang menerima pemberian. Artinya gini, kalau seseorang memberikan kita sesuatu dengan tangannya, maka pasangan satu-satunya untuk menerima itu adalah tangan kita. Bukan kaki kita, bukan mulut kita, bukan mata kita dan sebagainya. Adalah tangan kita, itulah iman. Iman adalah satu-satunya pasangan dari anugerah untuk menerima anugerah Tuhan, baik itu berupa penyembuhan, keselamatan, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi iman itu apa? Iman itu adalah saluran saja dari anugerah sehingga keselamatan atau kesembuhan dapat diterima oleh orang yang percaya. Kita ilustrasikan begini. Ya, ini mengenai sumber listrik dan juga bola lampu. Jadi artinya kalau di sini adalah orang dan keselamatan itu diumpamakan bahwa itu terang yang didapat karena bola lampu ini menyala, ya, dan kemudian anugerah Allah itu adalah tegangan listrik itu sendiri, sumber listrik itu sendiri. Itu adalah
Dan supaya sumber anugerah ini, kasih karunia ini dalam bentuk mungkin penyembuhan atau juga keselamatan dan yang lain-lain, itu hanya dapat diterima, dialirkan melalui iman. Jadi iman itu seperti kabel ini. Dia hanya menyalurkan saja anugerah Allah kepada pribadi-pribadi sehingga orang itu mengalami keselamatan. Iman ini sendiri tidak akan bisa, kabel ini sendiri nggak akan pernah bisa menghasilkan listrik. Dia hanya pengantar saja. Tetapi tanpa iman, tanpa sambungan ini juga nggak menyala. Begitu ininya. Ya, begitu gambarannya. Jadi misalnya Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang ayat yang sudah dikenal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, sebenarnya ini melalui ya. Nanti kita lihat ininya, terjemahannya. Melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bisa berarti kasih karunia dan juga bisa berarti imannya. Jadi dua-duanya itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pemberian pekerjaan kita. Jadi kalau kita beriman kepada Allah itu juga bukan hasil pekerjaan kita. Karena manusia berdosa tidak bisa dengan kekuatan kemauannya untuk percaya. Baca sekali lagi Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Di situ Tuhan tegaskan kenapa orang Yahudi yang baru kemarin melihat mukjizat yang luar biasa, Tuhan memberikan pada 5.000 orang lebih, tapi mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Ya, karena Tuhan katakan tidak seorang pun dapat datang atau percaya kepada dia kalau Bapa tidak mengaruniakan atau Bapa tidak menariknya. Baca benar-benar Yohanes 6 ayat 44 sampai dan juga ayat 65. Jadi di sini sebab dituliskan lebih tepat adalah sebab oleh karena kasih karunia. Jadi penyebab daripada keselamatan itu kasih karunia Allah, diselamatkan oleh melalui iman. Di sini ya, ini oleh true faith. Jadi perhatikan, true ini dia ya, ini kata penghubung yang merupakan berarti channel of an act atau true. Makanya di dalam semua versi bahasa Inggris dikatakan by grace, oleh karena kasih karunia you are saved through faith, melalui iman. Jadi iman itu sendiri tidak menyelamatkan atau menyembuhkan, tapi dia hanya saluran dari mana kasih karunia kesembuhan atau keselamatan itu diterima oleh seseorang. Nah, sekarang kita sedikit menyinggung sola fide, hanya oleh iman. Ini merupakan simbol atau semboyan, salah satu semboyan dari Kristen Protestan yang kita harus tahu, dan kita akan ungkapkan sedikit saja. Mungkin dalam sesi berikutnya kita juga akan menyinggung masalah sola fide ini. Ya, apa maksudnya sola fide hanya oleh iman? Ya, nah itu maksudnya sama saja. Kita ulangi lagi, maksudnya adalah bahwa anugerah adalah tangan yang memberi dan iman adalah tangan yang menerima. Kita ulangi lagi bahwa anugerah hanya dapat direspon oleh iman, bukan dengan jasa atau kelayakan atau yang lain-lain. Iman adalah satu-satunya pasangan dari anugerah. Inilah yang disebut sola fide. Ya, walaupun nanti artinya lebih luas, kita akan diskusikan kalau kita melihat sejarah reformasi. Nanti dalam sesi berikutnya kita akan singgung juga apa artinya sola fide ini dari segi sejarahnya. Ya, karena lebih luas dari ini, tapi secara sederhana inilah maksudnya sola fide, bahwa iman adalah satu-satunya pasangan dari anugerah. Kita diselamatkan hanya melalui iman. Jadi saudara, kesimpulannya kita bisa ambil, kita ingatkan lagi bahwa pertama, iman itu tidak menyembuhkan atau menyelamatkan. Ya, iman itu hanyalah saluran bagi diterimanya kesembuhan atau keselamatan dan anugerah Allah lainnya. Perhatikan, hanya merupakan saluran seperti tadi kabel listrik itu. Nah, kemudian yang ketiga, iman adalah satu-satunya pasangan dari anugerah atau satu-satunya respon yang bisa diberikan manusia untuk memperoleh anugerah. Inilah yang disebut sola fide. Artinya, kalau tangan seseorang memberikan, maka
satu-satunya pasangan yang layak untuk menerima pemberian itu adalah tangan kita. Nggak mungkin kita menerima dengan kaki kita dan sebagainya. Jadi iman itu adalah seperti tangan yang menerima anugerah dari Allah. Itulah artinya sola fide. Nah, saudara, mungkin minggu depan kita akan berbicara mengenai justification, atau yang sering dikenal itu pembenaran atau dibenarkan. Apa itu pembenaran dan bagaimana caranya? Ya, dibenarkan dengan apa? Ada juga disebutkan justification by faith only. Pembenaran melalui iman saja atau oleh iman saja. Apa artinya? Ikuti seri yang ke-14 supaya kita dapat mengerti dengan benar, dengan holistik semua konsep-konsep keselamatan di dalam iman Kristen, khususnya Kristen Protestan ini. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Kristen awam dan juga yang teman-teman yang sudah selama ini mengikuti Back to the Bible Ministries BTBM Indonesia, di sini Anda dapat mendownload buku-buku, e-book yang berbobot yang bisa memberikan Anda insight dan juga pengetahuan yang baik di dalam bit.ly/BTBM Indonesia. BTBM adalah Back to the Bible Ministries. Ini pelayanan pengajaran. Ya, kemudian di sini juga di dalam BTBM Indonesia 2 Anda bisa juga mendapatkan MP3 daripada seri keselamatan. Ada 32 seri di sana. Nah, ini buku yang cukup tebal, ini mengenai jalan keselamatan yang bisa Anda download secara cuma-cuma dari kedua website ini, tapi lebih gampang dari website yang pertama, itu mengenai keselamatan. Ini buku tebal yang cukup komprehensif mengenai keselamatan, hampir 250 halaman A4 padat. Itu juga isinya adalah mengenai apa itu jalan keselamatan. Kemudian keunikan iman Kristen ini juga harus diketahui oleh orang Kristen. Apa itu keunikan iman Kristen di antara agama-agama di dunia? Yaitu ada 3 keunikan utama, yaitu Allahnya, kemudian jalan keselamatannya, dan Alkitabnya. Baru kemudian di sini ada buku-buku lain juga. Begitu juga Anda bisa mengikuti pengajaran-pengajaran dari Kristen awam, dari Back to the Bible Ministry di YouTube, di channel Kristen Awam. Di dalam Facebook juga Kristen Awam atau @Kristen Awam Pencari Sorga. Itu blog-blog yang baik juga dapat dibaca di sana. Ikutilah program-program kita ini. Tuhan memberkati.